Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, atas izin Allah kita ditakdirkan bisa berkumpul pada sore hari ini di masjid yang semoga Allah berkahi siapa saja yang masuk ke dalamnya. Semoga ini bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita masih bisa hidup sampai detik ini dalam keadaan iman, Islam, sehat, aman, nyaman, kenyang. Ada yang kelaparan enggak? Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah kali kedua kalau tidak salah saya mengisi talim untuk orang tua TPQ ya. TPQ atau TPA? TPQ Al-Amanah. Karena sebelumnya saya pernah mengisi dan menyampaikan beberapa hal kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, termasuk doa supaya kita jadi orang tua soleh ya. Beberapa bulan lalu kan kita berbicara tentang amalan apa aja sih biar kita jadi anak-anak kita jadi anak yang soleh, orang tuanya harus gimana aja sih kan gitu ya. Nah sekarang saya mau ulang dulu nih, langsung pada tegang. Saya kan waktu itu udah ngajarin bahwa kita tuh nggak boleh pinter kodek, anak didoain biar soleh, orang tuanya kagak berdoa biar jadi orang tua yang soleh. Nah ternyata Allah ngajarin sama kita di dalam Al-Quran supaya kita berdoa supaya jadi orang tua yang soleh. Ada door prize gak Pak Ditya? Ada gak? Ada? Cung, siapa yang ingat surat apa ayat berapa tuh doanya? Ngacung. Ya. Surat Maryam ayat nggak tahu? Nah, sangat ayat yang nggak tahu cina. Maaf ya Bu, kurang tepat. Yuk, yang lain bukan surat Maryam. Doa supaya kita jadi orang tua yang soleh. Waktu itu Bu Sufi ngajarin. Saya pengen tahu nih diamalin apa kagak nih. Kuncinya ilmu tuh diamal. Kalau ilmu cuma di catatan aja kagak nambah apa-apa dalam amal kita. Ada yang ingat? Doanya gini, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ada yang ingat? Nah, berarti nggak diamalin. Kalau diamalin mesti ingat. Udah berapa bulan kan saya nggak kesini ya? Iya kan? Nah, ada yang ingat itu surat apa ayat berapa? Ceng. Alah, saya ulang lagi nih. Yuk, buka catatannya. Ada yang ingat surat apa ayat berapa? Asy-Syu'ara. Dikit lagi Bu, dikit lagi. Dapat. Asy-Syu'ara 83. Surat apa Bu? Bener nih belum hafal? Mau dihafalin kagak? Kalau saya kagak mau lagi ngisi di sini. Ngapain capek-capek ngomong jauh-jauh saya dari Jalan Baru ke sini kagak diamalin. Itu bayaran termahal buat saya. Kalau ceramah bayaran termahal saya adalah ilmunya diamalin. Itu yang paling mahal. Siap? Kita hafalin ya. Bapak ada yang apa Pak? Jadi selama ini berdoa supaya kita jadi orang tua soleh, doanya pakai apa? Hah?
Pengen tahu pakai doa sendiri, doanya kayak gimana? Ya Allah, jadikanlah saya orang tua yang sabar biar kagak marah-marah mulu gitu. Jadikanlah saya bapak yang sabar biar saya semangat cari duit dan tidak terjerat pinjol. Gitu doanya. Kagak apa-apa sih, mau doa begitu kagak napa-napa, nggak apa-apa. Cuman kalau kita doa pakai doa sendiri, kita punya pahala cuman satu, pahala berdoa. Tapi kalau kita berdoa pakai ayat Al-Quran, kita punya pahala dua, pahala berdoa sama pahala ngamalin Quran. Nah, mau yang mana? Yang satu apa yang dua? Mau dua katanya Pak? Mau satu Pak? Ya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wa alhiqni bis salihin. Tolong cepet-cepet atau tuturkan gerakan Bu Sufi. 1, 2, 3. Saya gerakannya, ibu lafaznya akan saya acak. Siap? Wa'al tuh, satu ayat tuh, belum nyampe 2 menit. Keren kan kita? Belum nyampe 2 menit ibu hafal 1 ayat. Tuh, otak kita tuh keren Bu. Cuman nah dijawab, cuman males katanya. Ya semuanya semangat. Nah tadi ngapalin satu kata, sekarang hukum tajwidnya dipakai. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Saya gerakannya dan lafaznya, ibu terjemahannya. Apa Robbi? Habli, karuniakan untukku. Apa? Atau karuniailah aku. Hukman, apa hukman? Ilmu. Ilmu sampai derajat hikmah. Jadi kita jadi orang tua harus punya ilmu hikmah. Bukan ilmu yang receh, apalagi kalau nggak mau cari ilmu. Kalau mau jadi orang tua soleh harus cari ilmu. Makanya diberi kesempatan oleh Al-Amanah untuk talabul ilmi, itu harus semangat. Karena kalau di rumah ngahaja-haja, sengaja-sengaja cari ilmu dia tentang ayat-ayat, kagak. Lalu setelah kita dapat ilmu hikmah, wa alhiqni, dan masukkanlah aku bis sholihin, ke dalam golongan orang soleh. Tuh, jadi orang tua tuh harus banyak ilmu, lalu harus gabung dengan jamaahnya orang-orang soleh. Cari majlis taklim, cari tetangga, cari besti, cari circle yang orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya kita ketularan soleh. Kalau kita bergaulnya, bertemannya dengan orang yang bekina healing, weh. Kira-kira kerjaan kita kemana? Ke masjid apa ke mall? Healing kaditu, healing kadia, pas giliran mau ke masjid, healing kaitu sya, gitu. Maka doanya seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya ilmu, kemudian kita gabung bersama orang-orang soleh,
doa berikutnya disambung sama Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah saya orang tua, warga, guru, tetangga yang akan menjadi tutur yang baik kalau saya udah nggak ada. Kira-kira Bu, kalau kita udah jadi orang tua soleh, terus kita udah meninggal atau anak kita udah pisah jauh sama kita, yang akan dikenang sama anak kita apa? Terkenang sih cerewetnya si mama, bawelnya si mama gitu ya, akan terkenang. Tapi anak akan paham itu adalah taknya orang tua. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak soleh, yang terkenang sama anak-anak, nauzubillah. Kalau kita meninggal terus ada yang nanya, gimana perasaannya? Alhamdulillah, teriut deui nempo si mama gandeng wa poe cerewetan wae. Nauzubillah. Hafalin ya. Serius. Mana di sini yang ada suaminya, Cong? Ini bapak-bapak nggak ada istrinya di sini. Ini ada satu. Mana lagi? Diakuin gimana sih? Pak, nggak diakuin loh Pak. Mana lagi yang ada suaminya di sini? Cuma satu. Bapak doang. Ini selisih bapak-bapak nggak pada datang. Lagi nggak sholat kali gitu ya, jadi nggak bisa ke masjid husnuzonnya. Kalau yang hadir berdua hari ini Bu, apalin bareng-bareng ya. Kalau yang kagak hadir berdua, suaminya nggak hadir hari ini, itu bukan berarti saya nggak usah ngapal ya Bu Sumi, ngapal. Tapi suaminya diajak juga biar ngafal. Cuman caranya yang baik kalau sama suami Bu ya. Gak boleh gini, si ayah mah jadi salah kita tanya tengah jalan ke pemajikan teh, ternyata kata Allah kita teh kudu berdoa supaya jadi orang tua yang soleh, si ayah mah jadi suami teh tengah jalan kunaon gitu kata Bu Sufi, kita teh harus berdoa dengan surat As-Su'ara 8385. Si ayah mau menita bisain kumaha kitu doa anak ya derin perhatiin Robbi habli. Gak boleh sama suami gitu, gak boleh. Akalinnya gini, ayah pegangin Quran dong. Ibu mau ngapalin doa tadi oleh taklim Mama Bu Sufi, tolong dicek dong bener kagak nih hafalan ibu. Gitu tuh, emang doa apaan itu, baca aja terjemahannya gitu kalau sama suami Bu ya. Gak boleh ngajarin, gak boleh calutak, gak boleh kurang ajar. Kenapa sih? Oh Masya Allah, terima kasih. Gitu ya, dihafalin ya. Janji gak? Insya Allah naon ya teh. Lamun insya Allah dina Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 2324 itu tuh gini, ya Allah besok saya mau beramal soleh ini insya Allah sekiranya engkau memberikan umur kepada saya. Udah giling tuh, udah semangat, udah pasti dia ingin melakukan itu. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu besok umur kita tuh nyampe apa kagak, makanya bilang insya Allah gitu tuh kalau di Al-Kahfi ya. Nah, kalau di Bogor tuh biasanya ada insya Allah rada moal. Ya Bu, kita ke majelis taklim yuk besok. Insya Allah ya Bu ya, di rumah teh lagi ada cucu. Eta insya Allah rada moal. Ini insya Allah mana nih? Insya Allah Al-Kahfi ya. Bu, ini mah bukan buat saya doang Bu. Kalau saya mah seneng aja, seneng juga kalau ibu ngamalin lewat petunjuknya saya, kan lumayan kali setetes mah saya kebagian pahala ya. Tapi yang paling butuh siapa? Ibu, bapak. Supaya apa? Supaya jadi orang tua soleh. Jadi orang tua soleh zaman sekarang susahnya minta ampun. Iya kan? Zaman dulu saya disuruh sholat, begitu dengar mama, sholat, udah nggak ada babi bu tuh. Nah waktu itu mah kagak ada HP, kagak ada TV ya, kagak ada godaan yang lain. Sekarang anak-anak disuruh sholat jawabannya seragam, pasti apa? Tar. Se-Indonesia kali itu anak disuruh sholat jawabannya pasti ntar. Kalaupun di depannya kakak sholat, iya ntar. Susah Bu sekarang tuh, makanya kalau kita nggak berdoa supaya jadi orang tua yang solih, kita akan nggak dibantu oleh Allah, berat sekarang. Ya, sok sekali lagi semuanya.
Regu A. Ya. Hukmau wa alhiqni. Pak, Bapak mau walaupun cuman 9 orang harus sama dengan 90 orang ibu-ibu. Ya Pak. Si Bapak mana lulus. Nah itu ngulang pelajaran bulan lalu Bu ya. Tapi jangan sampai ntar bulan berikutnya saya kesini saya masih harus ngulang juga. Semoga beneran diamalin ya. Alhamdulillah. Waktu itu saya mengajarkan bahwa salah satu yang harus kita lakukan selain berdoa adalah mendoakan anak supaya jauh dari gangguan setan ya Bu ya. Hafal juga? Kagak juga, diulang lagi. Terus we ngaji teh jalan di tempat. Siapa nama anaknya? Bu, nama anaknya siapa Bu? Asila, perempuan. Wa inni samaituha Asila wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, ia budakku abdi dibere ngaran Asila. Saya perlindungkan dia beserta keturunannya kepadamu dari segala godaan setan. Belum diamalin lagi? Belum hafal? Surat apa itu? Surat apa? Bukan surat Maryam. Al Imran ayat 36. Ya Bu? Pak, anaknya begitu lahir Allah ngajarin sama kita lewat doanya Hannah. Siapa Hannah? Krisdayanti. Siapa Krisdayanti? Giliran ditanya Krisdayanti, besannya siapa besannya? Tahu. Cucunya, mantunya tahu semua. Giliran ditanya Hannah kagak ngerti. Hannah tuh istri. Ibunya Sayyidatina Maryam. Ada kan kalau ngelahirin tuh di kampung-kampung suka ada gitu. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isya. Suka ada gitu ya di bidan-bidan kampung tuh. Hannah tuh ibunya Maryam. Oleh Allah dicantumkan di dalam Al-Quran doanya Hannah supaya apa? Supaya dicontoh sama kita. Begitu anak lahir, doa pertama tuh bukan ya Allah mudah-mudahan anaknya sing sehat, sing soleh, sing cager, sing beger, sing pinter. Enggak. Doa pertama itu jauh dari gangguan setan. Disebutnya satu-satu, satu nama. Kalau ngedoain anak biar sholat, Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyatikum, supaya semua keturunan kita rajin sholat. Robbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah keturunanku keturunan yang sholat. Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, orang yang istiqomah sholat. Semuanya tukum. Tapi kalau doa supaya anak jauh dari gangguan setan, doanya satu-satu, name by name. Anak kita ada empat kali kita berdoa, satu nama. Kenapa? Karena setan itu menggoda setiap orang satu-satu. Enggak tuh, setan tuh enggak ngintip di balik pintu situ. Mudah-mudahan semua yang ada di masjid itu jadi ngantuk, enggak konsentrasi, malah fuah gitu, enggak. Yang satu ada yang dibisikin, tadi jemuran belum dijahit ya, hujan kayaknya nih. Yang satu Ibu Sufita ternyata pendek ya. Yang satu ayah nunggu HP weh. Yang satu alas ya ayah nunagi hutang. Godaan setan teh macem-macem. Ada yang diempok-empok sama setan jadi ngantuk, ada. Satu-satu ke telinganya dibisikinnya Pak Bu. Makanya ngedoain anak biar jauh dari gangguan setan harus satu-satu. Sok siapa yang mau saya doain nama anak? Sebut nama anaknya. Cung. Siapa nama anaknya? Ya? Kenzi.
Laki-laki kan? Nah, kalau laki-laki wa inni samaituhu kenzi wa inni u'idhuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Siapa lagi? Fatir. Wa inni samaituhu atau samaituha? Samaituhu karena wa inni samaituhu Fatir Sulaiman wa inni u'idhuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Kemarin waktu lahiran anaknya dibacain doa itu enggak, Pak? Dibacain kagak Bu Supi baru nemu hari ini. Padahal Quran geus hatam sabaraha kali eta. Ya Bu. Kagak ditunjukin sama Pak Ustadz sama Bu Ustadznya. Alhamdulillah. Allah kasih waktu hari ini kita mengetahui ayat itu ya. Diamalin nih. Kemarin waktu lahiran gak sempet kita bacain doanya. Sekarang setiap anak itu mau pergi, setiap kita ingat sama anak itu, setiap anak itu apa kita doain. Kalau anak itu disuruh sholat, disuruh belajar, disuruh ngaji kagak mau, baca doa itu. Semua biang kerok dari kemalesan, dari kenakalan anak-anak, bukan cuma anak-anak, orang dewasa juga, itu karena digoda setan. Anak gak mau sholat kenapa? Udah setan. Anak gak mau ngaji? Si bapak selingkuh? Karena digoda setan. Ibu cemberut sama suami? Digoda setan. Biang keroknya itu semua. Maka doa yang paling utama dan pertama itu adalah dijauhkan dari gangguan setan. Ma, aku berangkat sekolah ya. Ya Fatir. Baca tuh sama ibu. Wa inni samaituhu Fatir wa inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Gitu Bu. Anak mau main, mau sekolah. Nah, kan udah tuh PR-nya udah banyak. Udah cukup ya? Bener ya Bu, diamalin ya Bu? Si ibu mau menitip pede gitu rek ngamalkeun teh anak-anak sahagra. Surat apa katanya? Al-Imran ayat. Waktu itu saya bilang kalau nggak salah sama panitia, coba dibikin doanya terus di print biar ibu-ibu ngapalin gitu ya. Siap nggak? Insya Allah Al-Kahfi ya. Kemarin Insya Allah Bogor, ayeuna Insya Allah Al-Kahfi ya. Karena kalau ilmu kagak diamalin nggak bakal jadi apa-apa Bu. Ya, dapat nggak pahalanya gitu? Dapat lah. Duduk di majelis sejam 2 jam pahalanya besar Insya Allah. Tapi kagak ngefek setelah itu kalau kita nggak amalin ya. Baik Insya Allah. Saya lanjutkan Bu rahimakumullah. Kalau tadi doa supaya kita jadi orang soleh, kemudian anak kita supaya jadi anak yang jauh dari godaan setan. Kalau doa Rabbi habli minas solihin ibu udah hafal. Satu lagi ibu rahimakumullah, bapak rahimakumullah, yang Allah contohkan lewat lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tidak boleh lupa mendoakan anak kita supaya disayangi orang, dikasihi orang, rezekinya lapang, sholatnya ajeg, adabnya syukur. Asik gak tuh kalau punya anak itu Bu? Sholatnya ajeg, kemudian disayang oleh semua orang, gak ada orang yang benci, gak ada orang yang jahil, gak ada yang ngebully sama dia, disayang semua orang. Kemudian rezekinya lapang, kemudian dia jadi anak yang pandai bersyukur. Nih, kalau kita belajar begini berarti Allah tuh ngajarin sama kita apa sih yang harus kita ajarkan kepada anak itu. Dia berdoa itu supaya anak itu rajin sholat, supaya anak itu berakhlak yang baik sehingga disayang oleh semua orang, supaya anak itu menjadi orang yang lapang rezekinya dan jadi hamba yang bersyukur. Ini balik lagi ke doa. Kan kita lagi bicara amalan apa sih yang harus kita lakukan untuk anak kita gitu kan ya. Kalau kemarin saya bercerita gimana sih tirakatnya, banyakin sholat hajat gitu kan, waktu itu saya cerita ya.
banyakin sholat hajat, banyakin istighfar, sedekah subuhnya jangan lewat gitu. Kita buka surat Ibrahim ayat 37. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyimpan Nabi Ismail alaihissalam di lembah Mekah beserta istrinya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa, beliau tuh merintih dulu, ngadu dulu sama Allah. Bukan ngamamaloni itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya itulah. Di sini ada yang nggak ngerti, ada yang ngerti nggak ngamamaloni apa? Nggak ngerti ya? Oh, lain orang Sunda berarti. Udah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana ya Rabb kami inni askantu min dzurriyyati. Sesungguhnya aku menyimpan, meletakkan, meninggalkan anakku di tempat ini dari keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang gersang, gak ada tumbuhan ya Allah. Tapi kata Nabi Ibrahim, inda baitikal muharram. Cuma Nabi Ibrahim yakin aja karena tempat itu walaupun gersang gak ada pohon, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang engkau sucikan, yaitu Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya nyimpen anak saya di sini nih sesuai dengan perintah engkau, liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah manusia-manusia. Kan waktu itu Nabi Ibrahim dan ibunya diletakkan di situ, nggak ada siapa-siapa kan ya? Kagak ada tetangganya, kagak ada mall, nggak ada apa-apa. Kira-kira kalau kita bayangin nih, perempuan tua sama bayi di tengah gurun padang pasir, bakal dilewatinnya apa? Satu serigala, kalau enggak rombongan kafilah dagang, iya kan? Kalau kafilah dagang laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kafilah dagang itu enggak ada yang cuma sehari, 2 hari, 2 minggu, seminggu, enggak ada. Kafilah dagang tuh karena mereka jalan, semua itu bisa berbulan-bulan. Laki-laki bawa barang dagangan berbulan-bulan meninggalkan istrinya, tiba-tiba ketemu di tengah padang pasir. Perempuan kira-kira harusnya digimanain? Dirogahala siapa? Iya kan? Tapi dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, ya Allah, jadikanlah hati orang-orang yang ketemu dengan anak saya, ketemu dengan istri saya, fuadnya, fuad bukan kolbu. Kenapa coba bedanya? Kalau kolbu tuh hati yang paling dangkal, Bu. Kalau hati yang paling dangkal itu bawaannya ngikutin nafsu. Tapi kalau fuad di sini disebutkan faj'al af'idah. Afidah itu hati yang paling dalam. Kalau hati yang paling dalam itu ngomongnya pasti bener. Coba kalau orang jahat, tahu nggak dia jahat? Tahu. Makanya orang mau nyopet susulumputan, pakai siasat biar nggak kelihatan gitu kan? Karena dia tahu. Jadi kita meminta supaya kolbu, hati, fuadnya orang-orang manusia-manusia itu tahwi ilaihim, cenderung untuk mengasihi anak-anak dan keturunan kita. Disayang gurunya, disayang temennya, disayang pasangannya, disayang mertuanya. Tahwi ilaihim. Jadi bisa jadi, Bu, anak-anak kita tuh ada yang ngebully, dia nggak diperhatiin gurunya, dia nggak disayang temennya. Mungkin kita emang nggak minta sama Allah supaya anak kita disayangi orang lain. Siapa yang baru ketemu doa ini hari ini? Bu, baru ketemu hari ini? Beneran? Bohong. Kan ibu udah hatam berapa kali Al-Quran, berarti ketemunya mah udah lama, udah berapa puluh kali meren, ratus jika natehnya. Cuman gak ngeh. Nah itu pentingnya baca Al-Quran pakai artinya.
Itu pentingnya kita ngaji Al-Quran, menggali isinya. Kalau dibaca doang ada pahala Bu Sufi? Ada, tapi nggak akan mengubah akhlak kita, nggak akan mengubah ibadah kita. Tapi kalau kita baca Al-Quran, artinya dibaca, difahami. Oh, kabayang tengah ngamalkeun anak ibu habis ini. Kebayang kan? Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Yang ketiga, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuqhum minas samarat, ya Allah berikanlah rizki kepada mereka minas samarat, dari aneka macam sandang pangan. Tadi kan Nabi Ibrahim bilang, ya Allah saya simpen ya anak saya di sini teh di tempat gersang meni eueuh tatangkalan pisan gitu. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, warzuq ya Allah berikanlah rizki minas samarat. Yang ketiga, la'allahum yashkurun, supaya mereka jadi hamba yang bersyukur. Oh Bu, ini amalan nih Bu Sufi geningan loba doa teh banyak Bu. Kita taunya doa buat anak cuma apa? Robbi habli minas solih. Udah. Habis itu Robbi auzi'ni, masih populer lah itu ya, apal ya. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah keturunan saya itu aslih li, senantiasa memberikan kebaikan untukku. Teu mereka pusing, teu mereka rudet, teu mereka rungsing. Pokoknya yang diberikan oleh anak-anak kita itu adalah kebaikan. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah. Walaupun kita udah tua, kita udah meninggal, kalau anak kita saleh, dia akan memanjangkan kebaikan itu kepada kita. Aslih li fi dzurriyyati. Itu doa. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dah, itu apal ya. Nah, tapi yang perlu saya garis bawahi itu adalah berdoa itu tidak sekedar berdoa. Apalagi kalau berdoa ini lebih parah. Mari kita lihat di ayat ini, Ibu rahimakumullah, Bapak rahimakumullah, ada 4 doa kita. Yang pertama adalah supaya anak kita rajin sholat. Yang kedua supaya anak kita disayang oleh manusia lain. Supaya yang ketiga rezekinya lapang. Yang keempat supaya mereka jadi hamba yang bersyukur. Selain kita berdoa, maka kita harus memastikan pendidikan kita kepada anak-anak kita tuh harus, paling tidak di ayat ini 4 hal itu harus kita kondisikan. Yang pertama, ajarin sholat. Pak, ini ayatnya khusus buat Bapak. Di Al-Quran, di Al-Quran ada ayat khusus untuk bapak-bapak. Bunyinya begini, kata Allah, wa'mur ahlaka bis shalah. Ajarkan keluargamu, ahlaka, ka itu domirnya laki-laki. Khitabnya yang diajak bicara oleh Allah di ayat ini itu bapak-bapak. Ajarilah keluargamu untuk sholat, kata Allah gitu. Wastabir alaiha, sing sabar ngajaran sholat teh. Karena ternyata Allah tahu ngajaran sholat teh hese. Betul gak? Kalau anak disuruh makan, anak tuh kebayang abis makan akan kenyang. Anak disuruh mandi, dia akan kebayang kalau abis mandi dia bakal seger. Tapi coba tanya sama anak, kalau abis sholat apa yang kebayang sama dia? Kagak berasa apa-apa. Berat, jangankan buat anak kecil, buat kita aja kadang berat. Iya kan? Si bapak lagi mancing tanggung nih, belum dapat mancing, baru jam 3:30, masih lama, asar masih banyak, ayo manteng mancing. Udah jam 4, masih jam 4, masih lama, terusin mancing. Kagak berasa. Kalau mancing kan berasa, kalau dapet cering gitu kelihatan ikannya. Lah kalau sholat kagak nambah apa-apa. Tapi itu penting banget kata Allah. Maka Allah mewasiatkan kepada kita wastobir alaiha. Nih Bu, Pak, ini gak ada papan tulis ya. Kalau ada papan tulis saya jelasin. Perintah Allah nyuruh sama orang tua ngajarin keluarga
untuk sholat. Wasiat Allah ketika mengatakan ajari keluargamu sholat, sing sabarnya gitu. Tapi kalau kalimat cuman yang sabar ya, bahasa Arabnya tuh bukan wastobir, tapi wasbir. Ini nanti tanya sama Pak Ustadz ya, bener gak gitu? Di surat Al-Kahfi ayat 29 misalnya, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghudwi wal asal, dan seterusnya. Bersabarlah kamu bersama orang-orang solih, orang-orang baik yang menyeru Tuhannya dari pagi sampai sore. Tuh, sama orang baik tuh harus sabar. Ya kan Bu? Karena orang baik tuh kadang-kadang nyebelin, betul gak? Ini sore-sore gini enaknya ngapain? Nyebelin banget tuh kan orang-orang soleh yang kepala-kepala TPA, guru-guru TPA nyuruh datang ke sini. Kita pengennya nongkrong, kita pengennya jalan. Tuh, orang soleh itu suka nyebelin Bu. Bu Sufi ngomong aja lama banget, gue udah pegelin Bu. Nyebelin sama orang soleh itu Bu. Allah wasbir, yang sabar ya, yang sabar. Tapi langsung dikabulkan. Ketika ngajarin sholat Bapak Ibu, itu bukan wasbir. Perintahnya bukan wasbir, bukan bersabarlah, tapi wastobir. Aduh, karunyanya jadi merepotkan. Gak apa-apa lah, thalabul ilmi mah harus all out. Yes. Apa bedanya wasbir dengan wastobir? Terjemahannya sama-sama bersabarlah. Bapak Ibu cek surat Toha 132 dan surat Al-Kahfi 28. Sama ininya, bersabarlah. Tapi kenapa ada to di situ? Wasbir dengan wastobir. Ada yang ikutan bakata atau apa gitu di sini? Bahasa pelajaran bahasa Arab? Ada Neng? Sapinya ada sapi? Sapi dol? Ada? Dia bingung, Idul Adha belum, nanyain sapi. Nah, udah di sini aja biar agak. Nah, ini namanya sapi, sapi dong. Wasbir. Sama wastobir. Ini dalam bergaul, kata Allah, yang sabar bergaul sama orang soleh. Kan tadi kita berdoanya wa alhiqni bisolihin, ya Allah masukkanlah saya ke dalam golongan orang-orang yang solih. Bener gak mau sama berteman sama orang solih? Bener, harus sabar. Kita pengen ngegibah disuruh zikir, kita pengen main disuruh ngaji, kan nyebelin banget tuh. Yang ini wastobir. Nih Pak, bedanya apa? Ini Bapak yang harus paham banget. Nafsu banget Bu Supi ngejelasin sama bapak-bapak. Jarang-jarang di acara beginian ada bapak-bapak masalahnya. Kalau wasbir Pak, itu bersabar ya, sabar aja dah udah. Tapi urusan sholat bukan cuman wasbir tapi wastobir. Apa sih Bu Sufi fungsi tok di sini? Ah, ini kuncinya. Kalau wasbir diterjemahkannya bersabarlah, kalau wastobir, ada yang tahu terjemahannya? Terjemahannya gini. Wastobir itu artinya bersabarlah sesabar-sabarnya. Kalau kamu kagak bisa sabar harus disabar-sabarin. Nah itu terjemahannya. Pak, ngajarin sholat susah gak? Susah banget. Makanya kagak cukup kalau kita cuma pakai sabar. Tapi sabar disabar-sabarin. Kagak bisa sabar, harus disabar-sabarin sesabar-sabarnya. Nah itu ngajarin sholat. Sabarnya tuh gimana Bu Sufi? Bukan diem, bukan nyerah sama anak, bukan ngalah, biarin aja, enggak. Sabar itu dijalani setiap langkah dijalani. Yang paling terbaiknya apa? Makanya harus tahu bagaimana cara ngajarin sholat. 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 10 tahun, 10 sampai 15 tahun, 15 tahun sampai tua.
Kata Rasul, ajarilah anakmu sholat di usia 7 tahun. Tapi Pak, ngajarin anak di usia 7 tahun teh iya teh bukan garis startnya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Berapa tahun? 7 tahun. Ayo kan dia diajar wudhu. Bukan gitu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, diajarkannya 7 tahun. Ini diajarkan sholat. Sholatnya, apa itu sholat? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti kata Ibnu Qayyim, sebelum 7 tahun yang lain-lainnya harus sudah diajarin. Bisa pindah ke sini karunya. Jadi ketutupan. Jadi kata Ibnu Qayyim, ajarin kapan? Sejak anak itu tahu kiri dan kanan. Kapan anak tahu kiri kanan? Usia 3 tahun. Kenapa tahu kiri kanan? Kan wudhu harus kanan dulu, harus kiri, terus kita nengok ke kanan, terus ke kiri. Harus diajarin ketika 3 tahun ini tata caranya, wudhunya, gerakan rukunya. Ini diajarin tata caranya, ini diajarin sholatnya. Dari 0 diajarin apanya Bu Sufi? Dari 0 sampai 3 tahun dicontohkan. Ini yang terbaik Pak. 0 sampai 3 tahun tuh dicontohkan. Anak tuh harus sesering mungkin ngelihat orang tuanya sholat. Lalu setelah sholat itu tunjukkan yang lebih baik. Ini di 0 sampai 3 tahun nih. Jadi kalau udah sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Terus orang teh jadi lebih dareh deh sama anak. Dareh deh teh apa? Ramah. Jadi kitanya teh lebih tenang, ke anak teh jadi lebih lembut. Nanti di otak anak teh, si mama unggal ge sholat ngadadak bager. Si ayah tiap pulang dari masjid ngadadak soleh. Itu akan nempel di otak anak sampai 3 tahun. Betapa indahnya kalau si mama sama si ayah sholat. Karena memorinya positif. Coba lamun kieu. Assalamualaikum. Salat sia teh keur ka surga moal mama teh nyaah ka maneh teh ambe asup surga. Bro, salat. Aing mariet lamun si mama geus salat eta tandukna keluar asa aing geus salat. Kalau gitu terus kunaon saleserian? Ngararakunya rumah sas. Si bapak tiap balik di masjid ngagantawang ke anak. Nah, mana nonton TV salat ke? Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, dan itu akan terlihat. Nih kita ngomongnya sama anak yang 7 tahun, 10 tahun, tapi anak kita 0 sampai 3 tahun ngelihat, itu akan nempel di dia. Si bapak tiap geus salat ngadadak jiga singa. Si ibu tiap geus salat ngadadak tandukan. Ih, nyebelin banget aing mah salat teh gitu. Hati-hati. Ini 0 sampai 3 tahun. 3 sampai 7 tahun ajarin tata caranya, kenalin wudunya. Bahkan saya belajar dari seorang dokter ahli saraf. Kata dia gitu, ngajarin sholat itu, ini dokter ya, semoga Allah memberikan hidayah padanya. Karena waktu saya ikut pelatihan dia belum pakai jilbab, tapi menjelaskannya bagus banget. Kata dokter itu gini, mengenalkan sholat kepada anak itu harus sejak bayi. Pertama gimana caranya? Caranya setiap azan bangunkan. Ini dokter yang ngomong, bukan ustazah. Saya bilang kenapa setiap azan bangunin? Lah yang ada mama mau azan anaknya disuruh tidur. Padahal Allah sudah mensetting tubuh manusia itu bangunnya wayah tahajud. Betul gak? Kalau kita punya bayi bangun jam berapa? Jam 3, setengah 4. Abis itu diapain sama ibu? Apain? Dipependek lagi kan ya? Anaknya tidur, emaknya kesiangan. Mau zuhur, aduh mau sholat ya, azan ya, dihuapan, ayo cepet makan, abis itu tidur.
Bu, tahu nggak itu? Kalau itu terulang 70 kali, eta cuti can anggeus tah 70 kali teh. 70 kali kan berarti cuma berapa waktu tuh? 17 hari kan? 85 hari malah kalau 17 hari. 16 hari doang. 50 sama 30 80 tuh. Kalau itu 70 kali berulang terus-terusan nih kata dokter saraf nih, maka di otak anak itu akan kesimpan gini. Oh, tiap ada bunyi itu gua harus tidur. Itu otomatis Bu akan tersimpan di otak anak. Tiap azan diempok-empok, tiap azan diempok-empok. Jangan salah, otak anak akan merespon setiap ada suara itu saya harus tidur. Jadilah seperti anak-anak sekarang, dibangunin subuh sholatnya susah banget. Kenapa? Otaknya nggak merintah untuk bangun, otaknya merintah untuk tidur kalau ada suara yang seperti ini. Hati-hati. Jadi kata dokter nih, kalau azan bangunin supaya anak itu di otaknya ada rumus. Nah kalau ada suara beginian nih, gua harus bangun. Nanti udah besar dia tahu, oh itu tuh suara azan. Otaknya nggak akan berubah, dia tetap akan memerintahkan untuk bangun. Abis itu kata bu dokter, ibu wudhu, bapak wudhu, beres wudhu, itu air wudhu basuhin ke saraf tepinya si bayi. Saya tanya dok, saraf tepi itu apa? Saraf tepi itu harus distimulus, distimulusnya dirangsang. Rangsangan saraf yang paling baik adalah air. Kemana rangsangan itu? Ke 4 tempat saraf tepi. Apa saraf tepi itu? Muka, kepala, tangan, kaki. Ah, bagian apa noh? Bagian apa itu? Anggota wudhu. Jadi kalau bapak habis wudhu, ibu habis wudhu, basuhin tuh ke bayinya, biar otak anaknya bilang begini, tiap ada suara ini saya bangun, terus muka saya, kepala saya, tangan saya, kaki saya harus basah. Itu yang kesimpan di otak. Jadi nanti kalau dia 3 tahun, 7 tahun diajarin sholat, itu udah nempel rumusnya di otak dia Bu. Dilakukan nggak? Pantesan ya. Jadi lamun ayeuna budak hese sholat jangan dimarahin, eta teh kalakuan kolotna. Betul? Ngaraku menitarik nyebut betul nanti. Ternyata kita tidak melakukan sesuai ilmunya, sesuai tahapannya. Ya wajar kalau anak kelas 6 SD masih susah disuruh sholat, maka bersabar. Jangan dimarahin, jangan dibentak-bentak, dijewer, dijewel, digorowokan, disentil. Mama tanya sama kamu tanya Asia sholat. Hari ini sholat digorowokan, besok sholat disentil, besok sholat dicubit, besok sholat dipolototan, besoknya lagi anak punya rumus di otak, sholat teh nyebelin, aku nggak suka sholat. Gitu. Nanti kalau sudah 7 tahun, nah ini mah Pak, kalau sudah 7 tahun wayahna kudur paksa, karena amr itu udah bukan cuma diperintahkan sholat, bukan cuma gitu, diperintahkan sampai anak itu melakukan sholat. Gimana caranya Bu Sufi? Nih Bu Sufi kasih tips ya, supaya anak mau rajin sholat. Setelah yang tadi tuh orang tuanya berdoa, banyak sholat hajat dan bla bla bla. Kalau anak mau tidur, kiep-kiep, itu otak siap dihipnotis. Maka ibu bapak bilang, kakak besok sholatnya yang rajin ya. Otaknya akan langsung bilang, iya, langsung masuk ke otak. Bangun tidur sama mau tidur itu otak berada di gelombang theta,
Gelombang teta itu gelombang otak yang siap dihipnotis karena dia nggak melakukan perlawanan. Kenapa? Ya udah kiap-kiap gitu. Gitu. Tapi kalau ukur cenghar kakak sholat tar dulu, otaknya masih di gelombang alfa. Eta cek dokter saraf. Naon eta Bu Supi gelombang alfa geus pokona mah kitu we lah nya. Mau tidur sama bangun tidur. Jadi bangun tidur anak biar mau sholat jangan digorowokin. Kakak, cepetan, udah jam 5:30. Gak akan masuk ke otaknya. Yang akan masuk ke otak anak itu kalau dia menjelang bangun ibu teriak, itu yang akan masuk ibu teriak. Tapi coba ibu samperin terus bisikin, Kak, udah bangun belum? Gelombang teta tuh. Kakak habis ini bangun, sholat subuh 2 rakaat ya nak ya. Nah habis itu jangan diciwit, jangan digorokan, jangan digedebuk. Waktu mau tidur tanya, kakak besok bangun sholat subuhnya mau gimana? Mau pakai beker, mau digandong, mau dibanjur, mau disetelin beker? Ustadz Bendri Pak bikin buku judulnya 365 cara membangunkan anak. Serius. Di bukunya itu ada yang ngebangunnya tuh pakai susu. Susunya dikocek di depan telinga anaknya. Susu coklat hangat, kesayangan, kesukaan kakak, bangun. Saya pernah mempraktekkan, benar ternyata. Lebih manjur daripada gogorowokan. Malamnya pertandingan Arab Saudi selawan Indonesia. Anak saya suka bola. Pas dia, dek bangun dek, datar ayah budak, dek bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana moal. Pasti gitu dulu kan, dek bangun dek, sholat subuh, gitu. Dedek tahu gak? Tadi Saudi sama Indonesia menang tahu 2-0. Purecat. Beneran Bu, bener, ibu udah lihat beritanya, udah sok cepetan sholat, nanti kita lihat beritanya. Bener Bu, mancur banget itu. Jadi kalau kita mau sabar, nah sabar itu mikir ngahudangkeun budak teh kumaha isukan. Kira-kira ngebujuknya gimana, kira-kira yang nyenengannya itu gimana, itu sabar. Mending halarese Bu Supi tinggal diciwit we ambe hudang, mah enggak. Tapi setelah itu anak punya kesimpulan, sebel aing ngesot. Nanti udah jauh dari ibu, udah nggak ada yang nyubit, sebelnya tetap ada di otak, dia nggak akan sholat. 10 tahun sampai 15 tahun ini apalagi harus benar-benar dipaksa karena di sini sudah berlaku hukuman. Kalau tidak sholat Pak anaknya, ini udah diajarin. 0 sampai 3 tahun udah dicontohin, 3 sampai 7 tahun diajarin wudhu dan lain sebagainya, 7 sampai 10 diajarin tata cara sholatnya, 10 sampai 15 tahun di sini kalau anak gak mau sholat nih boleh dihukum. Kata Rasul, boleh kita memukul telapak kaki anak kalau udah diajarin 10 tahun belum mau sholat, boleh dipukul telapak kakinya. Ingat, telapak kaki bukan kaki. Di hadisnya tuh akdam bukan rijlun. Nah bapak kagak pakai kaos kaki kan? Bapak ustadz tuh yang pakai kaos. Pak pukul coba Pak telapak kakinya yang keras. Nah yang sakit apa Pak? Tangan. Gak percaya silakan praktekkan. Karena memukul telapak kaki anak, kalau anak nggak sholat umur tahun itu bukan karena kebencian, itu bukan karena kita KDRT, bukan karena kita bully, karena kita sedang mendidik. Karena tujuannya bukan menyakiti, bukan menghukum, sekedar mendidik, maka tidak boleh anak sakit. Yang sakit siapa? Kenapa harus orang tuanya yang sakit? Salah lo sendiri, itu kasarnya. Ya kamu yang harus sakit, bukan anak itu. Jadi nggak boleh. Kalau bapak nggak ngajarin di umur segini Pak, dari 0 sampai 10 tahun nggak diajarin, nggak dicontohin, tiba-tiba bapak dapat hidayah, pulang sholat Jumat kata ustadznya
Bapak-bapak rahimahullah, jamaah Jumat rahimahullah, ajarilah anakmu sholat. Kalau 10 tahun belum sholat maka boleh dipukul kakinya. Balik sholat Jumat, sholat gak sih? Jebrot. Gak boleh, karena belum diajarin. Ini tuh kalau udah diajarin. Kalau belum diajarin, anak 10 tahun nggak sholat yang udah dijebrot sah. Bapak nak, bukan anaknya. Udah jam 5 nih. Ini baru 1 poin dari 4 poin ya. Tadi poin yang pertama apa? Sholat. Yang kedua, disayang manusia. Yang ketiga, rezekinya lapang. Yang keempat, supaya mereka jadi hamba yang bersyukur. Ini saya lagi ngejelasin ini doang ya. 10 sampai 15 tahun harus dipaksa sholat. Di situ udah boleh hukuman, tapi sebisa mungkin kagak usah pakai pukul-pukulan. Saya bilang sama anak saya waktu anak saya udah umur 10 tahun, ibu sudah boleh mukul kaki kalau nggak sholat, tapi ibu mah nggak mau mukul kaki suka nggak kalau ibu pukul? Nggak. Jadi mari kita bekerja sama. Gimana caranya supaya ibu nggak marah, supaya nggak dipukul? Oke, siap. Sepakatannya apa? Setiap waktu sholat harus ke masjid. Kalau enggak, konsekuensinya apa? Ibu gunting deh kabel TV. Oke, sepakat. Jadi kalau saya pulang dari mana, anak di depan TV, waktu anak-anak saya kecil makan usumna ini. Apa sayang? Mau ambil tas? Tasnya siapa? Tasnya Mas Bagas warna apa? Oh, mau jajan. Emang di tasnya ada uangnya? Oh, boleh deh dicari. Boleh dicari sama Bu Guru ya. Oke, terima kasih sayang. Beres kan, tak kudu pakai. Ini tegur diajar ibu mana? Tak kali itu saya tak kudu gitu, udah biasa we. Siapa yang harus beradaptasi? Anak kecil atau orang dewasa? Orang dewasa dah budak mata ngerti ya tuh. Pokoknya mah nyari tas Mas Bagas aja. Pak, kenapa anak harus dipaksa di usia ini sholat? Ini usia rawan Pak. Di usia 15 tahun anak tuh sudah apa namanya? Balik. Balik itu secara biologi, lamun lalaki geus jadi lalaki, awewe geus jadi awewe, betul? Syahwatnya udah muncul. Hormon progesteronnya perempuan muncul, hormon testosteronnya laki-laki muncul. Mulai itu, nah disinilah mulai adanya godaan setan, ya kan? Mulai hayang bobogohan, hayang ginding, hayang ngarokok, itu godaan setannya mulai itu di situ. Kalau ini tidak dipaksa dari 10 tahun sampai 15 tahun, dari 7 tahun sampai 15 tahun sholat, maka otak agamanya, otak spiritualnya tidak akan terlatih. Jadi di otak Pak ada satu bagian otak yang keisi oleh oksigen darah kita kalau kita sujud. Kalau nggak sujud dia nggak akan keisi. Nih kalau kita lagi berdiri gini, Allah tuh kan mengalirkan darah ke otak kita ya Bu ya. Kalau darahnya lancar ke bagian otak yang memerintahkan tangan, maka tangan kita bisa gerak. Tapi kalau alirannya mandek, macet atau putus, maka otak nggak bisa nyuruh tangan kita gerak, betul? Stroke judulnya. Tapi otak yang lain tuh Bu, Pak, supaya bisa teraliri darah, kita nanti ada nangtung, weki, cek udah jungkir jumpalik gitu baru nyampe ke kepala, enggak, ngalir weh, selama tidak ada sumbatan, gitu kan? Dia akan rusak otaknya kalau ada sumbatan. Nah, tapi kalau aduh, ini ya tikoro saya teh kalau udah bisa protes mau protes. Ini sesi keempat Pak, saya masih ada satu sesi nanti malam Mbak Daisa.
Doain saya sehat ya Bapak Ibu. Insyaallah. Sampai mana tadi? Otak. Nah, di otak kita tuh ada namanya otak spiritual, otak kesolehan. Dia baru akan terisi oksigen darah kalau dia sujud. Tapi kalaupun dia nggak keisi, dia nggak akan rusak, dia tetap ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau otak itu terisi, maka orang itu akan mudah baik. Dititah bener nate gampang, Pak. Otak eta teh bagian naon Bu Supi namina? Namanya God spot. Naon cenah? Naon God spot teh? Otak kebaikan lah gitu. God spot ini baru terisi oksigen darah otak kalau dia sujud. Kalau dilatih Bu, dari 7 tahun sampai 15 tahun dilatih sujud yang benar, otak kebaikannya akan subur. Otak kebaikannya akan baik, gampang, sehingga nanti disuruh sholat gampang, disuruh ngaji gampang, disuruh bener gampang. Tuh, gitu. Makanya harus diajarin dari awal. Kalau diajarin dari awal, begitu 15 tahun dia jorojoy itu apa? Tiba-tiba muncul perasaan, ih kok saya deg-degan ya ngelihat perempuan cantik itu gitu. Kok tadi saya kesentuh sama teman laki-laki, kok saya jadi kayak kesetrum ya? Ah, itu awal-awal maksiat. Kalau yang God spotnya bagus, terpelihara dari 7 tahun sampai 15 tahun, dia nggak akan mudah kepleset. Insya Allah. Kemarin pagi saya pulang dari, kebetulan saya lagi nginep di mertua, lagi jagain mertua, jadi tiap pagi pulang ke rumah saya di Bogoraya Permai. Itu sepanjang jalan Pak, toko-toko kan masih pada tutup, pakai rolling door kan, semua rolling door. Dari sejak saya sini jalan Pandu terus ke jalan baru sampai ke rumah, itu penuh dengan coret-coretan. Udah bahasanya kasar-kasar, udah coretan. Kata saya, ini anak-anak pada ngapain? Apa gitu puasnya nyoretin rumah orang, nyoretin toko orang? Kan nggak indah banget tuh dilihatnya. Saya bilang sama suami saya, ini anak yang coret-coret hampir bisa dipastikan God spotnya nggak bener. Hampir bisa dipastikan sholatnya nggak bener. Karena kalau ininya nggak bener, sholatnya nggak bener, otaknya tuh nggak memerintah dia untuk baik. Yang penting dia bungah, yang penting dia happy, wah seru coret-coret, suat. Otak kebaikannya nggak muncul, nggak mikir gini, kalau saya coret-coret, kasihan amat ya orang yang punyanya yang ngecat, dicoretan dia ngecat, dicoretan dia kan, nggak akan muncul Pak. Maka jangan heran ada anak sekarang kemarin kan, dulu makan yang bully, yang ngegebukin temennya, yang itu tuh kan laki-laki, sekarang perempuan. Ada kan di medsos, anak perempuan ngebulinya, ya Allah sadis banget. Itu hampir bisa saya pastikan, 1, dia suka ngelihat aurat, 2, sholatnya nggak bener. Udah ini mah ilmu pengetahuan dan hadis nyambung. Nah itu dulu. Jadi Pak, ajarin anaknya sholat, bersabar, tapi bukan pakai wasbir, tapi pakai wastobir. Apa terjemahan wasbir? Bersabarlah. Kalau wastobir? Bersabarlah sesabar-sabarnya. Kalau kamu nggak bisa sabar, harus disabar-sabarin. Wayahna ambeh anak ketika dia berada pada fase ini, di mana maksiat 1 kali udah dihitung sama Allah, ya kan? Kalau sebelum dia balik Bu, dia maksiat, siapa yang kenanya? Kita. Tapi kalau dia udah balik, dia udah punya buku sendiri. Dia maksiat ditulis, dia amal ditulis.
Kasihan anak itu kalau ketika dia sudah balik tapi otak kebaikannya belum benar, bawaannya pengen maksiat melulu, sholat nggak enak, ngaji nggak enak, diajak ke tempat majlis nggak mau, pengennya itu otak kebaikannya. Dimana memperbaiki otak kebaikan? Di sujud. Nah gitu, udah capek. Saya dari jam 7 Pak, ini titik keempat hari ini, Masya Allah. Tadinya saya jam 7 ada acara di sekolah, jam 9 tadi ngisi seminar di Tazkiyah, jam 1 ada ceramah di Musyawarah Daerah Muslimah Kota Bogor. Pas ada tawaran ini, aduh aya kabayang teh capek ti isuk rek ditolak, tapi kumaha gitu ya, asa karunya gitu ngedengernya teh atuh bu nggak sih. Saya ngebayangin, saya kalau ada gini tuh yang ngebayangin yang manggil tuh bukan panitia, yang manggil tuh Allah. Saya nggak tahu di antara jadwal saya yang hari ini mana yang mendapatkan hidayah lewat lisan saya, ya kan? Bisa jadi dari orang itulah jalan pahala jariah saya. Saya tidak tahu di antara ibu-ibu yang hari sore ini, siang tadi, pagi tadi, saya tidak tahu yang mana yang jadi jalan jariah saya. Maka udah, ketika Allah manggil penuhi aja. Doain saya sehat ya. Udah sampai situ dulu karena sekarang maghribnya 5:30 lebih ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Terakhir, yuk doa supaya jadi orang tua solih. Sekali lagi yang kompak atau negarek gok gitu tengenaheun na ceulina teh. Saya gerakannya sama lafaznya, ibu terjemahannya, bapak terjemahannya. Robbi habli hukmau, ilmu apa? Ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bukan ilmu kanuragan ya Pak ya? Bukan ilmu napak sancang terak dibacok, bukan ya? Ilmu hikmah tuh kata para ulama, ilmu yang sekali kita ajarin anak langsung ngerti, sekali kita dengar kita langsung ngerti. Itu ilmu hikmah. Wa alhiqni, masukkanlah aku bis-sholihin. Masya Allah. Ya sekali deh Pak, sing kencang Pak. Janji amalin. Insya Allah Al-Kahfi. Entong insya Allah orang Villa Duta. Berapa bulan lagi yang akan datang ketemu sama saya, insya Allah semuanya udah ngamalin. Geus kieu teh ngaharewas ka gurunya, tong dionang deui Bu Sufi. Bising ngetes. Ibu bapak rahimakumullah, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri sebuah amal diberkahi adalah bertambahnya kebaikan pada kita ya. Insyaallah. Jika ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, semoga Allah mengampuni dan semoga Bapak Ibu memaafkan. Ada tanya jawab? Kalau ada yang mau bertanya tinggal di DM aja di @eis_sufi. Boleh di TikTok, boleh di IG, boleh di YouTube. Ini ada berapa? Ada 100 ini? Ada gak? Pulang dari sini follower TikTok saya nambah 100. Itu media dakwah Bu, insyaallah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita pamrih sama Allah, kita bertawasul sama Allah. Setiap langkah kita ke sini semoga menjadi penggugur dosa-dosa kita. Pegelnya, capeknya, ngantuknya, gerahnya, sakit punggungnya, sakit lututnya kita duduk di sini, semoga menjadi wasilah kesolehan anak-anak kita. Semoga menjadi wasilah Allah bantu kita supaya menjadi orang tua yang soleh.
yang bisa mendidik anak-anak kita dengan baik sesuai dengan ilmu, bukan sesuai dengan nafsu. Kita bertawasul kepada Allah dengan keberkahan masjid. Semoga ilmu ini Allah berkahi, Allah endapkan di hati kita, kemudian Allah kuatkan kita untuk mengamalkannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Allahumma rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi ij'alna muqimas salatina wa min dhurriyyatina. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu Allah, mohon dilapangkan dada untuk memaafkan jika kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir batin, jangan nuntut ya. Kalau ada yang tersinggung, nggak sama saya? Ada yang tersinggung nggak sama saya? Jah, nggak berhasil berarti. Saya pengennya tersinggung. Kayaknya sih ada tadi yang tersinggung. Ya itu gua banget sama anak kayak begitu nah. Yang lapang ya Bu ya, maafin saya, bukan bermaksud menyinggung, serius. Cuma memberikan pelajaran aja. Saya juga pernah begitu kok. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dalam mendidik anak dan Allah menggenapinya dengan rahmatnya insyaallah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.